Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Remaja, yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Setiawan. Saya Wahyuni Maulida sebagai pemateri 1. Saya Zakaria Munifah sebagai pemateri 2. Saya Isani sebagai pemateri ketiga. Saya Yulia Tariati sebagai pemateri keempat. Oke, selanjutnya saya sebagai moderator akan menunjuk pemateri pertama untuk membacakan makalah yang akan disajikan. Materi pertama tentang pengertian remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang telah mengalami perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja dimulai dari usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Masa remaja dibagi menjadi 3. 1. Masa remaja awal dimulai dari umur 12-15 tahun. Kedua, masa remaja pertengahan dimulai dari umur 15-18 tahun. Ketiga, masa remaja terakhir dimulai umur 18-21 tahun. Untuk selanjutnya tentang ciri-ciri perkembangan remaja yang akan dibacakan oleh Mbak Syakia. Dipersilakan. Ciri-ciri perkembangan remaja. Yang pertama, perkembangan psikososial merupakan perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, identitas kelompok. Yang kedua, identitas individual. Yang ketiga, identitas peran seksual. Yang keempat, identitas emosional. B. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. C. Perkembangan moral. Masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. D. Perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual adalah jiwa seorang manusia memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam, yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seseorang. E. Perkembangan sosial. Untuk memperoleh kematangan penuh, remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua, seperti hubungan dengan orang tua dan teman, sebaya, atau sahabat. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap perkembangan remaja yang akan dibacakan oleh Mbak Aisyah. Silakan. Ya, yang ketiga adalah tahap-tahap perkembangan remaja. Dalam proses penyelesaian diri menuju kedewasaan, seorang remaja harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya, remaja awal atau early adolescent. Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara eksotis. B. Remaja Madya. Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang mengaguminya. Ada kecenderungan narsistis, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealistis atau materialistis, dan sebagainya. C. Remaja akhir. Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian 5 hal, yaitu 1. Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. 2. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. 4. Egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri, diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Yang kelima, tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu tentang permasalahan dalam remaja yang akan dibacakan oleh Mbak Yuli. Saya persilakan. Permasalahan dalam remaja. Yang pertama, kebutuhan akan figur
Teladan. Remaja jauh lebih mudah terkesan akan nilai-nilai luhur yang berlangsung dan keteladanan orang tua mereka daripada hanya sekedar nasihat-nasihat bagus yang tinggal hanya kata-kata indah. Yang kedua, sikap apatis. Sikap apatis merupakan kecenderungan untuk menolak sesuatu dan pada saat yang bersamaan tidak mau melibatkan diri di dalamnya. Yang ketiga, kecemasan dan kurangnya harga diri. Kata stres atau frustasi semakin umum dipakai kalangan remaja, baik kaum muda yang mencoba mengatasi rasa cemasnya dalam bentuk pelarian, memburu kenikmatan lewat minuman keras, obat penenang, seks, dan lainnya. Yang keempat, ketidakmampuan untuk melibatkan diri. Kecenderungan untuk mengintelektualkan segala sesuatu dan pola pikir ekonomis membuat para remaja sulit melibatkan diri secara emosional maupun efektif dalam hubungan pribadi dan dalam kehidupan di masyarakat. Yang kelima, perasaan tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya ini muncul pertama-tama karena teknologi semakin menguasai gaya hidup dan pola berpikir masyarakat modern. Teknologi mau tidak mau menciptakan masyarakat teknokratis yang memaksa kita untuk berpikir tentang keselamatan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Yang ketujuh, pemujaan akan pengalaman. Sebagian besar tindak-tindakan negatif anak muda dengan minuman keras, obat-obatan, dan seks pada mulanya berawal dan hanya mencoba-coba. Lingkungan pergaulan anak muda dewasa ini memberikan pandangan yang keliru tentang pengalamannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dari materi yang telah disampaikan tersebut bisa disimpulkan bahwa pada umumnya remaja didefinisikan sebagai masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun. Masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik maupun psikologis. Dampak perubahan fisik terhadap kondisi psikologis remaja berupa canggung, malu, kecewa, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami semua mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.